Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Faradina Fusilat dengan NIM 1962-2023. Kelas reguler akuntansi pagi 1 semester 3. Saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas individu mata kuliah akuntansi biaya di bawah bimbingan Charlie Marlinda, SE MAK AKCA. Program studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang. Baiklah, dengan kesempatan kali ini saya akan memperjelaskan video pembelajaran tentang akuntansi produk bersama dan produk sampingan ataupun accounting for joint product and by-product. Adapun beberapa yang saya jelaskan di dalam video ini yakni yang pertama, konsep produk bersama dan produk sampingan. Yang kedua, akuntansi produk bersama. Yang ketiga, akuntansi produk sampingan. Yang keempat, karakteristik produk bersama. Yang kelima, karakteristik produk sampingan. Yang keenam, perbedaan antara produk bersama dan produk sampingan. Latar belakangnya, berkembangnya industri akan selalu memunculkan produk-produk baru. Perusahaan akan selalu berusaha menciptakan produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Akibatnya, suatu perusahaan tidak hanya memproduksi satu produk, tetapi beragam produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Hal ini menjadikan masalah baru bagi perusahaan dalam perhitungan akuntansinya. Bersumber dari masalah inilah, kalkulasi produk bersama dan produk sampingan menjadi penting untuk kita bahas, guys. Langsung saja kita masuki materi yang pertama, yakni konsep produk bersama dan produk sampingan. Biaya bersama dapat diartikan sebagai biaya overhead bersama yang harus dialokasikan ke berbagai departemen baik dalam perusahaan yang kegiatan produksinya berdasarkan pesanan ataupun secara massal. Biaya produk bersama juga bisa diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan sejak saat mula-mula bahan baku diolah sampai dengan saat berbagai macam produk dapat dipisahkan identitasnya. Biaya produk bersama ini terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Adapun beberapa produk bersama dan produk sampingan yang digunakan untuk memproduksi berbagai produk, yakni yang pertama, produk bersama joint product. Produk bersama adalah beberapa macam produk yang dihasilkan bersama-sama atau serempak dalam menggunakan satu macam atau beberapa macam bahan baku, tenaga kerja, dan fasilitas pabrik yang sama, dan masukan maupun input tersebut tidak diikuti jejaknya pada setiap macam produk tertentu. Contohnya, pabrik penyulingan minyak mentah crude oil menghasilkan minyak siap dikonsumsi beberapa minyak gasolin, gasolin, minyak diesel ataupun solar, minyak bakar, minyak tanah, dan lain-lainnya. Yang kedua, produk sampingan by product. Produk sampingan juga bisa diartikan sebagai produk yang bukan tujuan utama operasi perusahaan tetapi tidak dapat dihindarkan terjadi dalam proses pengolahan produk disebabkan sifat bahan yang diolah atau karena sifat pengolahan produk. Kuantitas yang nilai produk sampingan relatif kecil dibandingkan dengan nilai keseluruhan produk.
Contohnya pada pabrik gergaji kayu, kayu lapis, dan papan kayu merupakan produk utama, sedangkan serbuk gergaji dan kayu bakar merupakan produk sampingan. Sifat produk bersama, produk sampingan, dan produk sekutu. Produk bersama dan produk sekutu memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang A, produk bersama dan produk sekutu merupakan tujuan utama kegiatan produksi. Yang kedua, yang B, dalam mengolah produk bersama, produsen tidak dapat menghindarkan diri dari penghasilan semua jenis produk bersama. Yang C, produk diproses secara bersamaan dan setiap produk mempunyai nilai yang relatif sama antara satu dengan yang lainnya. Yang D, setiap produk mempunyai hubungan fisik yang sangat erat dalam proses produksi. Yang E, adanya split of point. Yang F, biaya produk bersama bersifat homogen untuk seluruh produk sampai pada titik pisah. Yang G, nilai jual dari masing-masing produk bersama relatif sama sehingga tidak ada produk yang dianggap sebagai produk utama dan produk sampingan. Produk sampingan dapat digolongkan sesuai dengan dapat tidaknya produk tersebut dijual pada saat terpisah dari produk utama. Yang A, produk sampingan yang dapat dijual setelah terpisah dari produk utama tanpa memerlukan pengolahan lebih lanjut. Yang kedua, produk sampingan yang memerlukan proses pengolahan lebih lanjut setelah terpisah dari produk utama. Lanjut materi yang kedua, akuntansi produk bersama. Masalah pokok akuntansi harga pokok bersama adalah penentuan proporsi total biaya produksi yang harus dibebankan kepada berbagai macam produk bersama. A. Metode nilai pasar atau nilai jual relatif. Metode ini adalah metode yang sangat populer karena dengan argumennya bahwa harga produk merupakan manifestasi dari biaya produksinya. Metode ini mengasumsi bahwa setiap produk yang dihasilkan dalam proses produksi bersama memiliki nilai jual atau nilai pasar yang berbeda. Metode ini berpendapat bahwa jika salah satu produk terjual lebih tinggi daripada yang lainnya, hal ini terjadi karena biaya yang dikeluarkan untuk memproduksinya juga lebih tinggi dibandingkan produk lainnya. Yang B, metode rata-rata biaya persatuan. Metode ini berupaya untuk mendistribusikan total biaya produksi gabungan ke berbagai produk atas dasar biaya per unit. Metode ini digunakan jika dari satu proses produksi bersama dihasilkan beberapa produk yang bisa diukur dalam satuan yang sama meskipun dalam kualitas yang berbeda-beda. Yang C, metode rata-rata tertimbang. Menentukan alokasi biaya bersama pada setiap produk didasarkan atas perkiraan jumlah unit produk dengan angka penimbangan dan hasilnya digunakan sebagai dasar untuk alokasi. Penentuannya angka penimbangan untuk tiap-tiap produk didasarkan pada jumlah bahan yang dipakai, sulitnya pembuatan produk, waktu yang dikonsumsi, dan pembedaan jenis tenaga kerja yang dipakai untuk setiap jenis produk yang dihasilkan. Yang D, metode unit kuantitatif atau satuan fisik. Metode kuantitatif berupa mendistribusikan total biaya gabungan berdasarkan satuan ukuran tertentu seperti kilogram, ton, liter, meter, dan sebagainya. Metode ini
beranggapan bahwa setiap produk dapat diidentifikasi sesuai dengan tingkat pemanfaatan bahwa bahan baku dalam ukuran satuan yang sama. Masuk materi yang ketiga, akuntansi produk sampingan. Dalam produk sampingan, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana memperlakukan pendapatan penjualan produk sampingan tersebut. Pengakuan adanya produk sampingan ini menyangkut perlakuan terhadap harga pokok produk sampingan, biaya untuk memproses produk sampingan, dan hasil penjualan produk sampingan. Yang A. Metode tanpa harga pokok, non-cost method. Dalam metode ini harga pokok produk sampingan atau persediaan tidak diperhitungkan, tetapi memperlakukan pendapatan penjualan produk sampingan sebagai pendapatan atau pengurangan biaya produk-produk utama. Metode tanpa harga pokok adalah salah satu metode dalam perhitungan produk sampingan tidak memperoleh alokasi biaya bersama dari pengolahan produk sebelum dipisah. Pendapatan penjualan produk sampingan dicatat sebagai penghasilan di luar usaha. Dalam metode ini, pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk sampingan dikurangi dengan returnnya, dicatat dalam rekening pendapatan penjualan produk sampingan, dan pada akhir periode akuntansi ditutup ke rekening rugi laba. Rekening pendapatan penjualan produk samping dicantumkan dalam laporan laba rugi pada kelompok penghasilan di luar usaha, other income. Yang A. Nilai produk sampingnya tidak begitu penting atau tidak dapat ditentukan. Yang B. Penggunaan metode yang lebih teliti tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Yang C. Pemisahan produk sampingan dari produk utama tidak begitu jelas di pembedaan harga tidak mengakibatkan perbedaan yang mencolok pada harga pokok produk utama. Yang D. Terhadap beberapa kekurangan pada metode pendapatan penjualan produk samping dicatat sebagai penghasilan di luar usaha. Yang E. Apabila pada akhir periode akuntansi terdapat persediaan pokok sampingan, maka timbul masalah penilaian persediaan untuk tujuan pembuatan neraca perusahaan. Yang F. Dapat mengakibatkan perbandingan pendapatan dan biaya yang kurang tepat karena perbedaan periode akuntansi. Yang G. Tidak adanya pengawasan dari terhadap persediaan produk sampingan mengakibatkan rawan terjadi penggelapan. Yang H. Pendapatan mengaburkan gambaran menyeluruh tentang hasil usaha perusahaan. Pendapatan penjualan produk samping dicatat sebagai tambahan pendapatan penjualan produk utama. Semua biaya produksi dikurangkan dari pendapatan penjualan semua produk dari utama
produk samping. Produk sampingan. Produk samping dihasilkan secara bersamaan dengan produk utama dalam suatu proses produksi, namun perusahaan tidak memiliki intensi untuk membuat produk ini. Yang kedua, produk samping memiliki nilai jual yang lebih kecil daripada produk utama. Selain itu, kuantitas dari produk sampingan juga jauh lebih baik sedikit dari main produk yang dibuat perusahaan. Yang ketiga, produk sampingan memerlukan proses lebih lanjut sebelum setiap digunakan atau dijual. Yang keempat, produk sampingan tidak pernah tercipta tanpa adanya proses produksi untuk pembuatan produk utama. Hal ini karena produk sampingan terciptanya dari bahan baku produk utama. Materi yang keenam, perbedaan antara produk bersama dan produk sampingan. Perbedaan yang terlihat secara jelas dari produk bersama dan produk sampingan adalah dari sisi nilai jual serta kuantitasnya. Nilai jual dan kuantitas dari produk bersama tidak bisa ditentukan lebih besar atau lebih kecil karena semua produk relatif sama. Sedangkan produk sampingan dapat dipastikan akan memiliki nilai jual serta kuantitas yang lebih sedikit karena dihasilkan dari pembuatan produk utama. Selain itu, secara umum produk bersama tidak harus diolah lebih lanjut sebelum dijual. Waktu tak menutup kemungkinan beberapa produk bersama harus diolah lagi agar berkualitas lebih baik, sedangkan produk sampingan harus diolah lagi agar bisa dijual dengan memiliki nilai yang lebih tinggi. Perbedaan selanjutnya adalah metode hitung biaya produk. Produk bersama manfaatnya 3 jenis metode, yaitu metode harga pasar, metode unit kuantitas, dan metode harga pokok per unit. Sedangkan produk samping yang menggunakan 2 jenis metode, yaitu metode tanpa harga pokok, tidak menghitung harga pokok produksi sampingan, dan metode dengan harga pokok menghitung harga pokok produk sampingan. Metode harga pasar secara sederhana adalah menggunakan harga jual sebagai harga pokok. Metode unit kuantitas adalah alokasi biaya berdasarkan jumlah kuantitas yang diproduksi, sedangkan metode harga pokok per unit adalah metode menentukan harga berdasarkan jumlah pesanan. Adapun kesimpulan yang dari materi kita, akuntansi produk bersamaan dan produk sampingan, yakni biaya produk bersama juga bisa diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan sejak saat mula-mula bahan baku diolah sampai dengan saat berbagai macam produk dapat dipisahkan identitasnya. Biaya produk bersama ini terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Biaya produk bersama muncul dari produksi secara simultan atas berbagai produk dalam proses yang sama. Ketika 2 atau 3 produk diproduk dari sumber daya yang sama, maka akan terbentuk biaya gabungan. Biaya gabungan terjadi sebelum titik pisah, split off. Titik pisah adalah saat yang dihasilkan 2 atau lebih produk bersama, di mana pada saat itu produk bersama bisa langsung dijual ataupun diproses lebih lanjut. Istilah produk sampingan digunakan untuk suatu produk yang bernilai total relatif kecil dan diproduksi secara berbarengan dengan produk yang bernilai lebih besar. Produk yang nilainya lebih besar bisa disebut dengan produk utama. Produk sampingan juga bisa diartikan sebagai produk yang bukan tujuan utama operasi perusahaan tetapi tidak dapat dihindarkan terjadinya dalam proses pengolahan produk disebabkan sifat bahan yang diolah
diolah atau karena sifat pengolahan produk, kuantitas dan nilai produk sampingan relatif kecil dibandingkan dengan nilai keseluruhan produk. Pembedaan produk utama dan produk sampingan terletak pada nilai jualnya. Jika nilai jual salah satu produk relatif lebih kecil dari yang lainnya, maka dikategorikan sebagai produk sampingan. Sedangkan apabila produk-produk yang dihasilkan relatif sama, maka dikategorikan sebagai produk bersama. Sekian video saya kali ini. Lebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.